Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Alapsi dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai pengkreditan PPh pasal 24. Lanjut. Mari kita pahami mengapa PPh pasal 24 itu penting. Membantu wajib pajak menghindari pajak berganda, mengatur penghasilan luar negeri, dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan membahas apa sih itu PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah ketentuan yang mengatur hak wajib pajak dalam negeri untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Lanjut. Tujuan dan manfaat kredit pajak luar negeri. Tujuan dan manfaatnya yaitu mencegah atau mengurangi pengenaan pajak berganda. Pajak berganda dapat terjadi ketika atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara, yaitu negara tempat penghasilan diperoleh dan negara domisili wajib pajak. Yang kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini juga mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, termasuk yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya kredit pajak, wajib pajak tidak merasa dirugikan karena penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri tidak dikenakan pajak secara penuh lagi di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas subjek dan objek PPh pasal 24. Untuk subjeknya, wajib pajak dalam negeri atau WP dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara sumber penghasilan tersebut. Untuk objeknya, yaitu dapat berupa penghasilan dari luar negeri yang pajaknya dapat dikreditkan, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Lanjut, syarat administratif. Untuk syarat administratifnya yaitu bukti pemenuhan pembayaran pajak di luar negeri berupa salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh luar negeri atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran PPh luar negeri yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama wajib pajak dalam negeri dan jumlah PPN luar negeri, PPh luar negeri. Ya, yang kedua, SPT tahunan pajak penghasilan yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri. Lanjut, lalu kita akan masuk dalam mengenai batasan kredit pajak. Untuk batasan kredit pajaknya yaitu jumlah PPh yang seharusnya terutang dibayar atau dipotong di luar negeri berdasarkan ketentuan P3B. Yang kedua, batasannya yaitu jumlah PPh luar negeri. Yang ketiga, jumlah tertentu atau yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar PPh terutang. Lanjut, contoh kasus. Di sini saya akan membahas sebuah contohnya. PT ABC memperoleh penghasilan dari dalam dan luar negeri pada tahun pajak 2024. Rinciannya sebagai berikut. Negara X dengan penghasilan bunga 1 miliar rupiah dan PPh luar negeri 300 juta. Negara Y penghasilan usaha 3 miliar rupiah dan PPh luar negeri 450 juta. Dalam
dalam negeri penghasilannya 4 miliar. Total penghasilan neto fiskal yaitu 8 miliar. PPH terutang di Indonesia 22% dikali 8 miliar sama dengan 1.760.000.000 rupiah. Lanjut, perhitungan kredit pajak luar negeri. Untuk negara X, dalam kurung 1 miliar dibagi 8 miliar lalu dikalikan dengan 1.760.000.000 dengan hasilnya 220 juta. Dapat dikreditkan sebesar 220 juta. Untuk negara Y dalam dalam kurung 3 miliar dibagi 8 miliar sama dengan dikali 1.760.000.000 dengan hasilnya 660 juta rupiah. Maka negara Y dapat dikreditkan sebesar 450 juta rupiah. Total kredit pajak luar negeri yaitu 220 juta rupiah ditambah 450 juta rupiah dengan hasilnya 670 juta rupiah. Lanjut. Oke, di sini saya masuk dalam sesi kesimpulan. Kesimpulannya, PPh Pasal 24 adalah kebijakan penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam negeri untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda dengan memahami ketentuan dan cara perhitungan. Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri secara optimal. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.